Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kusumaningsih, kelas 3 D4 EB NRP 11101181057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan skematik rangkaian CMOS NAND 3 input yang saya buat pada praktikum VLSI dan perancangan logika. Pertama, saya akan membuka software electric.exe dengan cara mengkliknya 2 kali. Kemudian muncul sebuah dialog dan saya klik continue. Untuk membuka file yang sudah saya buat, maka saya mengklik menu file, kemudian pilih yang open library. Nah, ini akan muncul tempat saya menyimpan pekerjaan saya. Nah, ini kemudian saya klik open. Nah, saya membuat library dengan nama praktikum 1_Vita, dan ini adalah nama dari facet saya. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang NAND 3 input, maka saya akan membuka facet yang NAND 3 input dengan cara mengklik menu facet, kemudian edit facet. Nah, ini saya klik yang NAND 3 SCH, kemudian saya klik OK. Ini saya close yang NOR tadi. Nah, ini adalah tampilan skematik NAND 3 input. Kemudian saya akan melakukan simulasi dari rangkaian ini dengan cara mengklik menu tools, kemudian pilih yang simulation yang built-in, kemudian pilih yang simulate. Akan muncul beberapa nama ya. Ini mungkin saya bisa geser agar urut. Ini untuk input A, dan ini untuk input B, ini untuk input C, dan ini untuk output Y. Untuk melakukan atau memberikan input, maka kita bisa menggeser garis putih yang polos ini yang tanpa tanda X. Saya geser ke titik awal, yaitu saat 0 sekon atau 0 detik, dengan cara mengklik input A sampai muncul kotak seperti ini. Saya berikan logika 0 dengan cara langsung menekan tombol 0 pada komputer 0 ini. Kemudian B saya klik juga, saya berikan logika 0 dengan mengklik tombol 0, dan C juga saya beri logika 0. Kemudian terjadi perubahan pada output Y sehingga berlogika 1. Kemudian saya geser untuk memberikan input yang lain. Saya beri input A 0, kemudian input B juga 0, dan input C yakni 1 dengan mengklik tombol 1 pada komputer gini. Maka terlihat pada output Y tidak ada perubahan. Kemudian saya geser lagi untuk memberikan input yang lain. Input A saya berikan logika 0,
B saya beri logika 1 dan C saya beri logika 0. Tetap tidak ada perubahan pada output Y. Sekarang saya geser kembali. Saya berikan logika 0 pada A, kemudian logika 1 pada input B, dan logika 1 pada input C. Masih tetap tidak ada perubahan. Kemudian saya berikan input A logika 1, input B logika 0, dan input C logika 0. Maka output Y tetap tidak mengalami perubahan. Kemudian saya berikan input A logika 1, input B logika 1, dan C logika 1. Maka tanpa ada perubahan pada output Y. Dan ini kita bisa melihat delay-nya dengan cara menggeser ini garis putih yang ada X-nya digeser ke perubahan transisi falling edge pada output Y. Ini mungkin saya tarik biar pas slide. Nah, di sini terlihat bahwa perbedaan waktu antara input yang diberikan dengan output yang keluar, nah ini kita sebut delta, adalah sebesar 229, sekian pikosecond. Nah, kemudian saya ingin memberi input lagi, mungkin untuk input A dan input B nya tetap, dan C nya saya berikan 0. Ada perubahan lagi pada output Y. Nah, saya kembali melihat deltanya dengan cara menarik garis yang ada X nya. Nah, terlihat bahwa delay-nya sebesar 245, sekian pikosecond. Terjadinya delay karena pada rangkaian gerbang logika terdapat efek kapasitansi, sehingga ketika input diberikan maka output tidak langsung bekerja atau tidak langsung mengeluarkan nilainya. Dan logika dari NAND 3 input ini, apabila semua inputnya bernilai 1, maka nilai output Y akan 0. Dan untuk logika yang lain diberikan pada ketiga input ini, misalnya 000 atau 010, maka output Y akan mengeluarkan nilai 1. Jadi pada NAND 3 input, output akan mengeluarkan nilai 0 apabila ketiga inputnya bernilai 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.